Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati jemaah subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah makam keramat Kanoman Plangon di Desa Babakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Cirebon punya keunikan dibanding lokasi peziarah lain. Di tempat yang sekaligus jadi objek wisata ini, terdapat ribuan ekor kera tersebar di berbagai lokasi. Saking banyaknya dan terdorong naluri mempertahankan diri, kera-kera itu menghimpun diri dalam beberapa kelompok. Menurut pandangan awam, kera-kera itu satwa biasa. Tapi, menurut kacamata paranormal dan orang pintar, satwa berekor panjang ini sebagian terdiri dari siluman. Dari cerita turun-temurun, monyet-monyet ini berasal dari peliharaan Pangeran Kejaksaan. Ketika pangeran ini meninggal, kera-kera itu masih menetap di Kanoman Plangon. Kemudian beranak pinak mencapai ribuan. Apabila kita mulai menginjakkan kaki di kompleks keramat, langsung akan disambut para monyet ini. Mereka tak risih lagi berdekatan dengan manusia. Kalaupun ada yang hanya duduk-duduk, mereka selalu memandangi kita seolah-olah ingin menyapa atau mengajak bicara. Komunitas kera ini dibagi menjadi 3 kelompok besar, menetap di kompleks bagian barat, kompleks bagian tengah, dan timur. Masing-masing anggota kelompok tahu diri dengan tidak merambah daerah tetangganya. Plangon tak bedanya dengan keraton kera seperti umumnya kerajaan. Kera-kera itu juga punya raja. Raja mereka berpostur tinggi besar dibanding rata-rata monyet. Sehari-hari hanya ongkang-ongkang di atas pucuk pohon jambu mengawasi rakyatnya. Karena di puncak bukit ada 2 makam yang dikeramatkan, makam ini ramai dikunjungi dan banyak pengunjung mendoakan kedua tokoh yang dimakamkan di puncak Bukit Plangon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati jamaah subscriber dimanapun berada, saat ini saya lagi berada di Plangon, objek wisata Plangon yang banyak monyet-monyet. Dan di belakang saya ini ada kuburan Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksaan. Dan Pangeran Panjunan itu adalah Syekh Syarif Abdurrahman, dan di sampingnya ada Pangeran Kejaksaannya, itu Syekh Syarif Abdurrahim. Dan saat ini saya lagi bersama kuncennya, bersama Pak Kuncen, dan saya akan menanyakan dan meluruskan sejarah yang ada di Plangon ini. Katanya, yang konon katanya banyak monyet-monyet di sini yang kutukan lah atau apalah. Dan saat ini saya lagi sama Pak Kuncennya di sini. Saya akan menanyakan tentang sejarah asli di Plangon ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Hasan. Pak Hasan. Pak Hasan, ini saya akan menanyakan tentang sejarah Plangon ini. Bagaimana sih, Pak, awalnya dulunya bisa dinamakan Plangon atau terusan banyak monyet-monyet ini, dan ada berapa jumlahnya totalnya monyet ini? Jadi pada awal cerita, jadi beliau ini Syekh Syarif Abdurrahman dengan Syekh Abdurrahim itu kan dari Arab, dari Baghdad datang ke Jawa, ke Cirebon. Terus singkat cerita beliau tuh mengikat kapalnya di Cangcang di sana. Di daerah Cirebon situ beliau kasih nama daerah Celacang. Terus sampai jalan lagi menemukan masjid yang namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Oh, yang posisi di Keraton Kesepuhan, ya. Lalu beliau melaksanakan sholat maghrib berjamaah di sana. Lalu kemudian beliau diberi gelar dengan nama Syekh Maulana Maghribi atau Pangeran Maulana Maghrib gitu. Nah kemudian
datang ke Tegal Kelangenan. Dulu bukan Pelangon, masih Tegal Kelangenan. Masih Tegal Kelangenan di sini namanya itu ya Pak ya. Kelangenan untuk nenangin pikiran, nenangin hati, nenangin jiwa. Kemudian singkat cerita, beliau naik ke atas ini dihadang sama penjaga di sini, yaitu Pangeran Arya Meneng. Singkat cerita, yang jaganya kalah sampai beliau naik ke atas dan merasa tenang, tentrem, ayem. Jadi untuk tapakur, zikir tuh enak gitu. Iya. Nah, kemudian bertemu dengan para wali, yaitu 2 orang aulia Allah. Jadi antaranya Pangeran Keramat Langon dengan Syekh Bulkiah atau Pangeran Bratabi Raupas. Nah, kemudian singkat cerita, beliau berdua, Syekh Syarif Abdurrahman dengan Syekh Syarif Abdurrahim ini bertapa di sini, melakukan tapa berata di sini atau tirakat selama 3,5 abad lamanya. Nah, pada tahun 1527 Masehi beliau meninggal dunia, wafat di sini. Adapun tanggalnya, Syekh Syarif Abdurrahman wafat tanggal 1 Syawal, punya gelar Pangeran Panjunan. Syekh Syarif Abdurrahim wafat tanggal 27 Rajab, punya gelar Pangeran Kejaksan. Makanya Rajaban Syawal itu banyak yang ziarah kemari. Jadi pengunjung ada yang berwisata, ada juga yang berziarah, begitu. Nah, setiap minggunya atau setiap harinya banyak Pak yang orang berziarah? Ada aja sini ya. Iya betul. Nah, ini kan tanggalnya Syekh Syarif Abdurrahman wafat tanggal 1 Syawal, punya gelar Pangeran Panjunan. Syekh Syarif Abdurrahim wafat tanggal 27 Rajab, punya gelar Pangeran Kejaksan. Makanya Rajaban Syawal itu banyak yang ziarah kemari. Jadi pengunjung ada yang berwisata, ada juga yang berziarah, begitu. Nah, setiap minggunya atau setiap harinya banyak Pak yang orang berziarah? Ada aja sini ya. Iya betul. Nah, ini kan gini Pak, ada nggak sih Pak yang kesini yang niatannya nggak bener, misalkan mau pesugihan atau apa gitu Pak? Mohon diluruskan Pak. Kita tolak karena nawaitunya kesini ziarah, itu berziarah, tawasul, begitu aja. Nggak ada keinginan-keinginan yang nggak benar, ya ditolak, nggak boleh. Begitu. Bahasa pesugihan atau apa tuh nggak ada di sini, tuh nggak ada. Begitu. Udah Pak, gitu aja. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah jemaah, saya sudah menanyakan tentang asli sejarah daripada Langon. Saya sudah menanyakan langsung kepada Pak Kunjen. Semoga di video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk jamaah-jamaah sekalian. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.